Selamat menyaksikan Swab Test. Oke, ini adalah sebuah program di mana akan ada berbagai komika yang akan bertukar setlist tanpa mereka tahu. Dan setlist yang ditukar ini hanya dikasih clue sedikit dan harus dibuat beat yang baru versi yang menerima setlist. Kita langsung saja undang 4 komika yang akan beradu setlist materi. Kita panggilkan, ini dia Hyang Helmy Habibie, Ristek, Odi, dan juga Abdur Arsyad. Halo semuanya, halo. Sama naik. Duduk sini ya? Duduk sini. Ini, oke. Ya gitu aja terus sampai habis. Bagus. Abang yang itu jangan. Oke, ini dia keempat komika yang akan bertarung. Sini ada Abdur Arsyad, juara 2. Oh iya salah. Sini ada Abdur Arsyad. Gimana Bang Abdur? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah siap di swab? Siap lah, coba aja lah. Saya nggak tahu nih setlist mereka nih kayak apa ya. Ya kita coba aja. Itu dia. Jadi semua komika di sini nggak tahu setlistnya apa. Penonton juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Selanjutnya juga ada Ristek. Boleh tepuk tangan. Love you. Banyak banget. Banyak penggemar betul. Banyak kan? Orang-orang tolol. Kita ke sini, ini ada... Nggak tanya itu. Nggak usah. Bang Abdur doang. Baik. Nggak. Ya gimana Bang Ristek? Kabar? Padahal tadi aku udah nyiapin jokes ini Bang. Apa tuh? Apa kabar Mas Ristek? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya punya seminar itu, tapi nggak ditanya. Nggak jadi, nggak usah. Lucu. Jadi, udah. Yang sebelah sini, seperti biasa, komika-komika yang masih di kelas menengah ya, di kelas men. Ini kita kenalkan, ini dia Hyang Helmy Habibie dari Stand Up Indo. WNJ. Oh, WNJ. Oh, nggak mau ngaku Jaktim. Nggak mau Jaktim juga. Nggak mau mana? Jaktim juga. Oh, Jaktim juga. Padahal orang Depok. Depok enggak, Depok. Parah. Satu lagi nih dia opener dari Bang Abdur Arsyad di Pahlawan Perlu Tanda Jasa. Oh dia aja lah. Udah cukup. Komika yang selalu nyengir ya. Gimana Odi persiapannya buat ikutan swab test? Saya akan berwudu dulu. Nyangkut. Set. Jadi kurang kan? Ya, jadi kurang kan? Ini dia keempat komika yang akan bertarung swab test pada episode kali ini. Swab test, kalau suka di like, kalau nggak suka di swipe. Oke, di sini nanti para komika akan gambreng. Mereka akan gambreng dulu nih. Langsung. Oh yang duluan. Yang duluan, siapa kira-kira yang akan... Ini jangan kerja, nggak usah kerja. Nggak usah, masih stories mau upload di markas Somika ya? Masih kerja loh, masih. Panji aja lagi liburan di Amerika tuh. Ayo, kita gambreng dulu siapa yang Anda akan... nggak usah ikut gambreng dong. Yang enggak, ini gini. Dasar. Set. Kalau bisa gimana? Kok abis jadi Lu madasar? bener ya, dasarnya. Om Pimpa, Om Gambreng. Om Pimpal gambreng. Saya duluan lagi. Jangan dong. Ya nggak apa-apa. Hah? Enggak Enggak jadi, udah. Bang Abdur ya, headliner dong. Headliner enggak jadi. Nggak apa-apa, Ristek lucu banget, coba. Oh iya. Bisa lucu banget ya. Bisa. Abdur enggak apa-apa ya. Oke. Ristek lucu banget. Siap. Oke, yang pertama yang akan swab test adalah Bang Abdur Arsyad, di mana beliau nggak akan tahu materi siapa yang akan diambil. Kita akan ambil dari fishball. Mudah-mudahan tidak dapat punya Odi ya. Pasti tolol soalnya. Punya aku juga sih Bang. Aduh.
Satu picis Ristek, Ristek. Padahal Ini tulisannya udah. ulat bulu loh. Gak apa-apa ya Ristek. Oh, apa? Oke. Ini dia. Aku yang Swab Enggak. test. Tidak, saya dapat Ristek ya. Dapat Berarti Ristek. saya dapat setlistnya Ristek. Betul. Dapat setlistnya Ristek tanpa tahu isi setlistnya apa aja, cuma ada clue-cluenya. Bang Abdur akan membuat beat dari clue-clue dari setlist Ristek. Dan ini dia, Swab Test. Peserta pertama, Abdur Arsyad. Allahu Akbar. Baik teman-teman, jadi kami sedang mencoba untuk bertukar setlist tanpa kami tahu beat sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi saya nggak tahu ini beatnya dia yang utuhnya kayak apa itu dia tulisnya ya. Mari kita mencoba menganalisa si Ristek ini. Ristek kan dari Medan ya. Mantan. nomor 2, Bang. Ikan lohan. Berkuda ikan lohan dan meja juga nggak ada hubungannya itu. Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang happy ya? Alhamdulillah ya Bang ya. Ya, semangat terus Bang. Semangat terus Bang. Siapa tahu nanti bisa bikin setlist begini. Bikin setlistnya aja dulu, beatnya tidak usah. Baik teman-teman, saya punya mantan ya. Saya punya saya tuh punya mantan, dia menikah kemarin. Dia menikah kemarin. Masa Bet langsung, saya punya mantan kemarin menikah dengan Supra. Ijab kabulnya 125 kali. Masa begitu? Saya punya mantan, dia kemarin menikah teman-teman. Yang saya sesalkan itu adalah dia meninggalkan saya karena saya punya motor Supra X. Lalu dia menikah dengan mantan, menikah dengan mantan saya itu menikah dengan orang yang punya Suzuki. Pasti kalian tebak Supra 125 kan? Tidak, Suzuki. Tapi di chatnya Supra 125 gitu. Begitulah orang-orang Medan agak aneh-aneh, teman-teman. Saya hobi saya berkuda. Jadi ada orang hobi berkuda ada. Prabowo hobinya berkuda loh. Prabowo suka berkuda dia. Saya karena galau karena mantan saya menikah itu, akhirnya saya cari-cari hobi lah, apa ya? Hobi yang bisa menunggangi mantan gitu. Yang sama seperti saya menunggangi dia dulu. Saya pikir-pikir kayaknya kuda paling cocok deh. Akhirnya saya berkuda tuh teman-teman. Saya mulai belajar berkuda. Tapi saya lihat-lihat, kok kuda saya ini kok mirip ikan gitu. Kenapa kuda jadi ikan lohan ya Allah? Saya tuh tidak tahu ikan lohan tuh kayak apa sih? Ikan lohan tuh ikan yang mana ya? Oh, yang ada benjol. Berarti ukurannya kayak Mas Koki atau kayak arwana atau kecil? Ya itulah ya. Nah saya berkuda gini, tapi kudanya ini kayak kuda poni gitu. Karena saya mau yang kuda-kuda tinggi itu saya agak takut gitu. Takutnya yang kuda-kuda udah bagus tuh kan dia ban hitam dan 3 gitu kan. Hasil workshop. Saya pikir-pikir, maksudnya orang yang berkuda, naik-naik kuda, maksudnya hewan tuh, kuda tuh kan memang hewan tunggangan ya, bisa naik-naik kuda, apa segala macam. Saya pikir kenapa cuman kuda gitu, kenapa hewan lain tidak bisa ditunggangi gitu. Kan seru kalau kita bisa tunggangi ikan lohan. Seru sekali gitu. Kita macam ikan lohan tuh macam kayak ikan Indosiar gitu, kita bisa tunggangi, ada benjol-benjolnya di situ. Mungkin macam jadi klakson atau apa begitu ya. Ya Allah, ke meja loh. Ikan lohannya digoreng, taruh di meja gitulah. Begitulah teman-teman. Beatnya atolo lah ini, pokoknya beatnya apa ini. Saya tuh sebelum kerja di Comika teman-teman,
ini saya sebagai ristek ya. Saya sebelum kerja di Comika itu saya pengangguran, datang dari Medan saya pengangguran. Kita kalau jadi pengangguran itu tidak enaknya itu kita suka dibanding-bandingkan. Tidak enak itu begitu. Kita dibanding-bandingkan sama teman-teman yang lain gitu. Wih, lihat teman kau tuh sudah kerja di Pertamina, itu yang satu sudah jadi pengacara. Kau jadi apa? Jadi tai. Jadi tai sudah modal intonasi ya. Kau jadi apa? Dibanding-bandingkan gitu. Kita tuh suka dibanding-bandingkan ketika kita jadi pengangguran. Dan itu tidak enak. Makanya anjing lah hidup ini. Gitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Ristek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beat apaan itu Beat? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Abdur Arsyad. Oh, baru nemu tuh mantan nikah sama Supra 125 berkuda tuh. Nutup muka malu. Susah banget emang. Tapi kita akan klarifikasi nih. Kita akan tahu sebenarnya beat aslinya seperti apa. Akan lebih lucu dari Abdur atau enggak? Nah, kita langsung saya panggilkan yang punya beat, yang punya setlist ya. Ini dia, Ristek. Boleh klarifikasi. Silahkan, Ristek. Tentang Oh ini setlist ya. ditemenin namamu gitu? Enggak usah. Oh, ya. Ngapain? Jadi tadi diminta satu beat teman-teman. Sebenarnya ini satu beat semua tidak satu set gitu, beda-beda gitu. Tapi kita coba aja ya. Semoga lucu. Anjing lah. Tadi Bang Abdur lucu lagi ya. Mantan menikah Super 125 teman-teman. Alasan aku ke Jakarta tuh karena aku ditinggal nikah sama mantanku. Ditinggal nikah. Maksudnya aku tuh ditinggal nikah sama laki-laki yang biasa-biasa aja gitu, yang emang gitu tadi Bang? Oh, ya. Yang biasa-biasa aja, maksudku biasanya orang-orang tuh ditinggal nikah sama laki-laki yang lebih kaya kan. Aku yang biasa-biasa aja gitu, maksudku emang dia lebih kaya tapi nggak jauh perbandingannya gitu. Kayak aku naik Supra, dia Supra 125, cuman beda CC aja. cuman segitu aja jauh jarak kekayaannya gitu yang kayak handphoneku Oppo, handphone dia juga Oppo, ya memang charger dia ori gitu, cuman chargerku KW segitu aja jaraknya gitu. Itu Beat, gitu Beat Bang Abdur. Lucuan Bang Abdur kayaknya ya. Terus berkuda, ikan lohan dan meja. Ini menyenangkan sekali, aku menemukan beat ini menyenangkan sekali teman-teman. Happy aku menemukan beat ini. Kalian pernah, kita semua tahu zaman-zaman sejarah dulu semua orang berkuda kan. Belum ada motor, belum ada mobil, semua orang berkuda. Dari kita lihat di film, di buku, di apa, semua orang berkuda. Maksudku, penemuan kuda sebagai hewan yang bisa ditunggangi ini brilian sekali. Ya gak sih? Luar biasa sekali orang yang bisa menemukan kuda jadi hewan yang bisa ditunggangi. Aku yakin dia menemukan kuda setelah mencoba berbagai hewan. Nggak mungkin nemu langsung kuda kan, pasti hewan-hewan lainnya dicoba dulu. Dia naik capung. Aduh, capung kurang besar kayaknya nih. Apa ya yang lebih besar? Dia naik ikan lohan. Ikan lohan lebih besar sih. Tapi nggak ada kakinya. Apa ya yang besar ada kakinya? Dia naik meja. Dia naik meja besar ada kakinya tapi nggak jalan. Aduh, kayak mana ya biar jalannya? Dia nyuruh anaknya, bang dorong bang katanya. Ya gitu Bitnya. Bit lama semua. Ini terus pengangguran dibanding-bandingkan sama anjing teman-teman. Ya emang tadi Bang Abdur ngebukanya udah bener. Sebagai seorang pengangguran tuh emang paling sering kita merasakan dibanding-bandingin kan. Semua. Kita dibanding-bandingin sama semuanya. Mamaku ngeliat orang kerja dibanding-bandingin sama orang kerja. Mamaku ngeliat orang kuliah dibanding-bandingin sama orang kuliah. Mamaku nonton 86. Ada anjing pelacak. Dianjingin sama... dianjingin. Dibandingin sama anjing aku. Mamaku marah-marah. Ristek lihat anjing aja kerja kok kau enggak.
Itu sebenarnya beatnya. Udah beat tahun 2000. 2000? Tahun 2000. Itu aja. Ya, itu aja. Woi, tepuk tangan buat Ristek. Lanjut sini. Sekarang Oh, ini giliran aku ya? Oh, iya, ya. giliran. Oke. Capek kan lu? Kita kocok lagi di swab test. Akan swab bersama siapa nih? Dapat materi siapa, Tek? Helmi, ya. Lah, ada beat Helmi Yahya ada. Oke, ini dia beat dari Hyang Helmi. Dan ini dia swab test. Peserta kedua, Ristek. Cilengsi jauh kelutuk-kelutuk. Apa ya? Cilengsi. Kelutuk-kelutuk tuh apa artinya? Ya, tapi gak apa-apa, kita coba aja teman-teman. Kemarin saya ke Cilengsi kan ngomongnya kan? Cilengsi. Kemarin saya ke Cilengsi dan emang Cilengsi itu jauh-jauh. Jauh sekali jaraknya teman-teman. Ini saking jauhnya orang-orang Cilengsi itu udah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia lagi. Bayangin mereka komunikasi kelutuk. Jauh ngesing-nges itu. Itu. Lumayan ya. Udah dibilang lucu bro, saya bro. Rezekinya aja nggak ada. Nenek jaga rental. Ini satu kalimat ini kayaknya. Nenekku jaga rental teman-teman. Gitu. Enggak ya. Nenek jaga rental. Tapi emang saya senang main PS. Tahu PS kan? Store. Yeah. Saya senang main PS teman-teman dan pernah suatu hari saya main PS tuh yang jaga rentalnya nenek-nenek. Aduh ini kemana ya? Yang jaga rental nenek-nenek dan udah kesebut semua itu ya? Oh ya. Harus sampai punchline. Kita ganti beatnya ya, boleh ya? Boleh. Nenek, aku punya nenek teman-teman. Aku punya nenek umurnya udah 127. Nenekku udah umur 120. Tapi nenekku ini beda dari nenek-nenek yang lain gitu. Walaupun umurnya 127 dia tuh masih senang kerja. Dan profesi favorit dia adalah jaga rental PS gitu. Kenapa? Karena nenekku senang main downhill. Downhill dia senang yang spesialnya keluar mata terus gini-gini. Tahu ya ada main downhill yang alien itu kan. Ya gitu aja nggak apa-apa. Comika berkembang chip. Aduh. Saya salah satu karyawan di Comika teman-teman, di Comika dan kita tahu Comika ini baru tahun berapa adanya? Tahun 2. Tahun berapa sih Comika ini ada? 2019 ya? Comika ini baru ada tahun 2019. Kita tahu teman-teman ini adalah perusahaan baru gitu dan perusahaan baru nggak mungkin langsung maju, pasti berkembang kan, pasti berkembang. Makanya kami di sini semua sadar bahwa perusahaan ini perusahaan berkembang dan kami nggak minta gaji banyak-banyak karena kami di sini digaji pakai chip. Chip GTA. Itu mah cheat ya. Sekian dari saya, segitu gue terima kasih. Keren. Itu dia Ristek dengan setlist dari Hyang Helmi. Sekarang kita klarifikasi ke yang punya beatnya, ke yang punya setlistnya apa lebih lucu. Ini dia Hyang Helmi Habibi. Ya semua beat Ristek benar teman-teman.
Mau nangis lucuan Ristek anjing. Aduh. Klutuk. Aduh. Gue tuh pernah kerja jauh banget teman-teman di Cilengsi. Saking jauhnya. Kita tuh bisa merem buat nyampe Cilengsi. Cara taunya gimana? Lu tutup helm, lu merem, lu nyetir lurus, terus sampai helm lu bunyi klutuk. Ya itu Cilengsi, itu beat aslinya. Tapi lucuan bahasa jadi klutuk sih. Aduh. Nenek jaga rental teman-teman. Jadi gue tuh lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja ya. Sampai akhirnya nenek gue pensiun dan dibukain rental PS. Tapi baru 3 bulan rental PS ya bangkrut. Emang bego kan nenek gue kan. Gue cek kenapa ya bisa bangkrut ya. Oh ternyata tiap ada yang mau main PS. Bude main bude, set nenek gue. Main berapa jam? Main sejam aja bude. Nenek gue tremor. Dar 24 jam anjing. Itu bocah kecil nangis. Nah gitu aja harusnya. Lucuan Ristek lagi. Mending Donil. Tapi gak berhenti sampai situ teman-teman. Nenek gue juga suka main GTA. Bukan GTA biasa tapi GTA OVJ. Yang jadi CJ-nya Parto. Di sana gunung, di sini gunung, di sini kita main GTA. Udah gitu aja. Komika berkembang dan chip. Kita gak dibayar pakai chip teman-teman. Kita dibayar pakai gaji. Biasa gitu. Dan kontrak kita sekarang pakai pulpen biasa tanda tangannya. Gue takut ya suatu saat nanti si Komika akan berkembang. Sampai kontrak kita dengan kontrak darah teman-teman. Jadi tiba-tiba HR masuk. Selamat pagi teman-teman semua. Karena perusahaan kita sudah berkembang. Hari ini kita ganti kontrak kalian dengan kontrak darah ya. Kalian harus kerja sampai mati di Komika. Dan bodohnya kita masih mikir itu bercanda teman-teman. Ternyata benar. Kita kontrak darah. Dan perusahaan kita sekarang akan disuntikan chip ke masing-masing karyawan Komika. Ketika ada yang melanggar, chip itu akan diledakkan dari kantor. Dar, pala gue meledak sekarang. Udah gitu aja. Lucuan Ristek emang. Udah. Udah. Gue cup ya. Cup semua gue cup. Udah. Ih, parah. Lu mah berasa kombut ini. Udah ya. Dikasih pancen sama Ristek. Emang itu. Oh lanjut. Lanjut sini. Oh punya Odi ya? Wah jatuh guys. Enggak dong, kali aja punya Bang Abdur. Iya. Coba. Kita coba. Oh ini yang kebuka ya? Iya, yang kebuka. Oke, yang Helmi akan mendapatkan materi dari Abdur Arsya. Nah, ini dia. Udah siap? Oh iya benar. Dapat yang Ristek. Oh iya. Iya, Odi aja Ya, udah. Odi aja. Odi berarti. Odi Odi, bawainnya Odi. sendiri lancar ya. Oh Lancar iya. dia gak perlu dikoreksi. Oh iya. Lupa. Oke. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, yang Helmi Habibi, peserta ketiga di Swab Test, akan membawakan setlist dari Odi Ajalah. Mang tos aja ya, lucuan tos. Cibinong berbondong-bondong Riches Factory. Aduh. Odi tinggal di Cibinong teman-teman. Dan di Cibinong itu tempat itu. Aduh, naik YouTube lagi ya. Digebukin orang Cibinong gua. Cibinong itu tempatnya wah, bagus lah. Bagus banget itu tempat. Itu tempat terbagus di Bogor itu Cibinong itu. Bagus banget.
Semua orang berbondong-bondong di sana. Mereka mengantri. Wah, kalian pasti berpikir itu mengantri Ricis Factory kan? Ternyata orang Cibinong mengantri sholat Jumat. Karena Bogor tegar beriman. Wis, mantap. Aman dong. I love Cibinong. Minder UI komunitas stand up comedy. Aduh. Gue tuh minder banget ya karena gue gak bisa kuliah di UI teman-teman. Gue gak bisa kuliah di UI karena gue bego aja gitu kan. Akhirnya gue kuliah di UNJ. Bukan karena pengen pinter dan pengen jadi guru. Tapi gue pengen masuk komunitas stand up comedy UNJ. Karena ada kan. Ternyata setelah situ gue gak jadi pinter. Bahkan jadi lucu pun tidak. Gue malah jadi alay. Karena UNJ AY. Anjay. UNJ AY anjay. UNJ AY anjay. UNJ AY anjay. Gitu. Pak Haji Pragiwaksono soal Jumat dan dilematis. Pak Haji Pragiwaksono teman-teman. Sering banget sholat Jumat. Sangat sering sholat Jumat. Bahkan hari Senin sholat Jumat. Hari Selasa sholat Jumat. Hari Rabu komedi gym. Hari Kamis komedi gym. Sorry. Sorry diomelin Ivan. Sorry. Tapi uniknya Mas Panji adalah tiap hari Jumat dan waktu sholat Jumat kita di Comika syuting teman-teman. Boleh dong gak sholat Jumat. Tapi jangan ngajak-ngajak Mas Panji. Ini kan kita semua jadi gak syuting. Jadi gak sholat Jumat. Itu adalah posisi yang so tahu. Saya gak mau ngomong dilematis. Itu adalah posisi yang berdosa teman-teman. Dan membuat saya menjadi dilematis. Akhirnya selesai juga. By the way, ini sebenarnya udah di skip dari selesai ristek ya yang di YouTube ini ya. Iya, nanti di cut-nya bagian lu semua. Seperti biasa, di swab test kita klarifikasi ke yang punya beatnya. Ini dia, Odi aja lah. Gimana nih? Yang aslinya di... Gimana? Udah bawain materi sendiri, nanti bawain materi Bang Abdul lagi. Ya nggak apa-apa dong. Susah banget ya. Nah, silahkan, Odi akan klarifikasi. Odi aja lah. Boleh tepuk tangan teman-teman. Jadi ini adalah materi-materi yang saya tulis secara kebetulan aja. Yang pertama Cibinong berbondong-bondong Ricis Factory itu beatnya sebenarnya begini. Jadi saya ini tinggal di Cibinong. Dan Cibinong tuh termasuk salah satu daerah yang tertinggal menurut saya. Karena di Cibinong baru ada tempat-tempat keren kayak Stadion Internasional, baru ada McD, bahkan baru ada yang namanya Ricis Factory. Dan makanya banyak warga Cibinong yang norak. Waktu pertama kali Ricis Factory buka, wah warga Cibinong tuh berbondong-bondong ke Ricis Factory. Karena mereka norak kan pas sampai Ricis Factory mereka kaget. Ternyata yang dijual di Ricis Factory adalah Kurkuma Plus. itu Pak. Kan namanya secara kebetulan saya nulisnya. Bebas ya kan. Yang penting patah. Terus yang kedua ini mungkin udah banyak yang denger ya. Minder UI komunitas stand up comedy. Jadi saya itu gabung komunitas stand up comedy karena saya minder sama teman-teman saya yang lain. Karena kebanyakan dari mereka pada ngelanjutin kuliah di universitas negeri. Ada yang di UNJ, PNJ, UI, UAA, ding ding wala ding ding. UI, UAA, ding ding wala ding ding. UI, UAA, ding ding wala ding ding. Ding ding wala ding ding. Hey, ding ding wala ding ding. Nah, gitu beatnya. Iya.
Yang terakhir, Panji Pragiwaksono sholat Jumat dan dilematis. Jadi saya tuh kerja di Comika awalnya karena dicat langsung sama Bang Panji gitu. Jadi waktu itu Bang Panji ngechat saya, halo Odi, halo Bang Panji. Odi, saya direkomendasi sama teman kamu nih, kamu katanya mau kerja di Comika. Terus baca chat itu saya langsung kaget ya kan. Soalnya posisinya waktu itu saya lagi duduk di masjid dengerin khutbah sholat Jumat. Terus saya langsung dilematis gitu kan. Saya harus tetap dengerin khutbah dulu atau langsung balas chat Bang Panji. Karena saya orangnya religius, saya balaslah chat Bang Panji. Gitu beatnya. Nah. Apa? Pilihannya antara masuk surga atau masuk Comika. Oh iya itu. Tahu kau beatnya itu? Tahu bang. Pernah dengar? Iya ya. PPTJ udah kelar aja bang, apa masih bisa? Udah gitu aja pokoknya materinya. Yang penting ada premisnya, ada sikapnya ya kan. Dan ada patahannya. Ada kan? Iya. Itulah. Oke, Odi. Berarti tinggal satu lagi ya. Odi akan membawakan setlist dari Abdur Arsyad. Aduh harus kritis dong. Nah, lihat tuh. Gimana? Jalanan sekolah nggak ada UI UA anjing. Nggak ada UI UA nggak akan keluar lagi. Ada undangan tuh kalau mau tuh. Udah siap? Jalanan sekolah punya duit belajar. Oke, saya coba. Peserta terakhir kita akan membawakan setlist dari Abdur Arsyad. Swab test, Odi Ajala. Selamat malam teman-teman. Jadi saya tuh lahir di jalanan ya. Jangankan untuk sekolah, untuk makan aja susah. Saya nggak punya duit gitu buat belajar. Udah dong. Makanya demi bisa sekolah, saya bongkarlah jalanannya. Saya jual ke tukang. Ke tukang. Ke tukang MotoGP. Mau di jalanan. Nah. Dan setelah saya jual jalanan, alhamdulillah uangnya saya kumpulin untuk sunat. Ketika saya sunat, saya turut mengundang B.J. Habibie, Cut Nyadin. Tapi sayangnya ternyata undangannya nggak nyampe ke mereka. Karena apa? Boleh nggak apa-apa, ngelempar aja nanti. Kalau bagus saya pakai. Bingung nih apa ya? Undangannya nggak nyampe karena ternyata orang yang saya undang udah meninggal. Udah. Orang di bandara, teman orang timur, geografi, gempa. Jadi saya punya teman orang timur. Dia juga orang bandara. Maksudnya dia kerja di bandara sebagai orang yang memberitahu geografi. Jadi kalau mau ke Palembang lewat sini, kalau mau ke Medan lewat sini gitu. Nah tapi dia tuh orangnya takutan. Pernah waktu itu kita gempa, gempanya belum mulai dia udah kabur. Namanya juga orang timur. Namanya juga orang timur. Udah segitu aja dari saya. Baik.
lumayan susah ya. Iya emang. Ya, seperti biasa klarifikasi lagi nih. Langsung dari Abdur Arsyadnya. Yeay. Ya, terima kasih. Materi abang dirusak bang. Enggak, saya baru sadar bahwa kalau saya pertama, saya jadinya closing dong. Iya, aneh. Oh, Aduh, bener. materinya aneh lagi. Ini teman-teman sekarang beatnya tidak ada, saya tulis aja biar asal aja gitu. biar audisi susah aja gitu. Oke, silakan. Anda kenapa sih? Enggak, ini duduk sini. Baik, ini beat-beat belum pada jadi. Saya nggak tahu bagaimana gitu ya. Pokoknya jadi kombo. Iya, kayaknya saya pakai. Saya pakai yang itu tadi yang orang timur dan dia orang bandara juga itu bagus. Bagus banget. Udah gitu dia lari sebelum gempa terjadi. Ketika Ristek bilang, kok dia macam ular? Ya namanya juga orang timur kok ular? Kenapa orang timur jadi ular ya? Baik teman-teman, menurut saya tuh tingkat orang sekolah sudah bagus, tingkat pendidikan bagus itu bisa dilihat dari jalanan gitu. Kalau jalanan itu sudah rapi, sudah keren, orang bisa tata tertib segala macam, berarti tingkat pendidikan di negara itu tuh sudah bagus. Sebenarnya itu. Nah menurut saya kita tuh belum. Kita tuh masih banyak tuh. Orang punya duit, mobil keren-keren gitu, tapi di jalanan tuh kacau balau gitu. Rating kiri belok kanan, pakai strobo segala macam gitu. Jadi menurut saya mereka tuh punya duit, bukannya sekolah, tapi malah beli mobil. Nah belajarnya di jalan. Jadilah begitu, itu doang. Gitu. Beatnya gitu doang, mohon maaf ya. Saya dulu waktu kuliah, waktu di Malang. Jadi di Malang tuh saya ngekos di mbah-mbah gitu. Jadi nenek-nenek. Jadi nenek-nenek yang punya kontrakan, punya kos-kosan inilah. Anak-anaknya sudah pada tinggal di tempat lain, jadi dia sendirian. Kemudian dia bikin kamar-kamar anaknya menjadi kos-kosan. Kemudian saya tinggal di situ. Suatu hari saya pernah lihat, saya baru tahu juga di Malang itu ternyata orang kalau sunat itu ada undangannya gitu. Kemudian diundanglah nenek ini gitu. Saya baca undangannya, entah itu typo atau bagaimana gitu. Harusnya undangan itu kan di bawahnya kan turut mengundang begitu kan. Itu ditulis di situ turut menyunat. Kemudian di situ ada kepala desa, ada bapak imam, ada ini. Saya bilang, ini kalau yang sunat 7 orang, dia punya burung hilang dong. Satu orang datang ambil 1 senti, 1 senti, 1 senti, 1 senti. Ya habis. Gitu. Begitu. Kemudian, nah saya itu sering sekali begini. Tidak tahu kalau teman-teman yang dari daerah lain yang merantau ke Jakarta juga merasa ini atau tidak gitu. Tapi rata-rata kayaknya anak perantauan pasti merasakan ini gitu. Jadi kalau ketemu orang umum di bandara atau di tempat-tempat umum yang lain gitu ya. Ketika tahu saya dari timur atau mungkin teman-teman yang lain ketika tahu dia dari Padang atau dari mana gitu. Ketika dia tahu dari timur itu dia selalu yang kayak, wih Bang Abdur saya juga punya teman orang timur. Namanya Dodi. Bang Abdur kenal tidak? Ya mana saya tahu bangsat. Maksudnya timur tuh besar. Dia tuh pikir timur tuh secomika ini nih. Jadi kalau disebut Dodi saya pasti tahu. Oh iya itu Dodi. Iya saya tahu. Rumah di sebelah saya om. Betul. Bapaknya meninggal kemarin. Kan Indonesia Timur luas sekali. Apalagi ketika dia tahu Flores. Kemudian dia tahu saya dari Larantuka. Dia bilang ya saya juga punya teman orang timur. Namanya Martin gitu. Tinggal di Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo dan Flores nih. Ya Labuan Bajo dan Larantuka tuh jauhnya minta ampun gitu. Dan kota-kota di sana tuh luas-luas juga gitu. Tidak satu kelurahan tuh tidak mungkin bisa kita saling kenal juga gitu. Ya menurut saya orang-orang kayak gini orang yang tidak paham geografi gitu. Mereka tuh kami itu susah payah belajar tentang letak-letak kota-kota di Jawa ya, tapi orang Jawa tidak pernah belajar masalah letak-letak kota di Indonesia Timur gitu. Bahkan pernah dulu gempa Palu teman-teman. Gempa Palu yang jembatan Ponulele sampai yang bumi pindah itu, yang tanah pindah. Nah itu ada orang DM ke saya, Bang Abdur, Bang itu ada gempa di Palu Bang. Abang sama keluarga aman kan? Ya aman lah bangsat. Itu gempa di Palu, saya di Flores. Kalau gempa di Palu, Flores ikut goyang, itu bukan gempa, pulaunya pindah. Ya saya Abdur, terima kasih. Selamat malam. Itu dia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu dia swab test kita di episode pertama. Swab test, kalau suka di like, kalau nggak suka di swipe. Mungkin buat teman-teman, nanti kalau misalkan mau bintang tamu komika selanjutnya siapa, coba tulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga boleh di kolom komentar. Ya, kalau misalkan suka, tulis di kolom komentar. Nggak suka juga, tulis di kolom komentar ya. Pokoknya jangan lupa subscribe Comika Media. Dan sampai ketemu di episode kedua Swab Test. Kalau suka di like, kalau nggak suka di swipe.